Hari ini kita sama-sama dengar firman Tuhan tentang masalah Saul. Masalah Saul ini bukan masalah yang sepele. Kenapa? Karena banyak hamba-hamba Tuhan, banyak jemaat, pekerja-pekerja yang melayani di rumah Tuhan punya kasus yang sama atau punya kerapuhan yang sama. Dan Saul ini mempunyai kerapuhan yang tersembunyi. Ada keretakan di dalam hati yang tidak dipahami, dan itu yang merusak dari dalam. Apa yang sebenarnya masalah Saul ini? Masalah Saul adalah masalah hati. Itu yang tidak banyak yang disadari. Awal-awal Saul menjadi seorang yang sangat menonjol dari secara fisik, dari secara penampilan, dan banyak hal, sehingga dia menjadi raja yang paling tinggi di antara bangsanya. Memang dia paling tinggi, paling cakep, paling keren, dan Tuhan memakai dia. Namun ketika perjalanannya timbul goncangan-goncangan dari dalam. Salah satunya ketika dia menghadapi Goliat. Ketakutan yang di dalamnya itu membuat dia tidak berdaya, sehingga muncul anak gembala bernama Daud. Dan dia bisa melihat bagaimana Daud mengalahkan Goliat dengan umban. Sekalipun sebelumnya Saul memberikan baju jirah kepadanya, namun Daud merasa bahwa dengan baju jirah Saul, Daud tidak mampu berjalan dengan baik, gak segesit tanpa menggunakan pakaian Saul. Di sini masalah sebenarnya. Ada orang-orang yang berusaha memakaikan baju jirah pemimpinnya kepada anak-anak rohaninya. Namun gak disadari bahwa anak rohaninya lah yang dipakai Tuhan sekarang, dan pemakaian Tuhan terhadap para pemimpin yang ada ini sudah mulai berkurang, mulai memudar hatinya kepada Tuhan, dan itu yang menjadi masalah. Jadi ketika kita belajar tentang masalah Saul, inilah masalah yang menyebabkan gagalnya rencana Tuhan dalam hatinya Saul, dan Saul dicoret menjadi seorang raja di hadapan Tuhan. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel 15 ayat 10-11a, ayat ini berkata begini. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel. Demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Kalimat yang menyebabkan Tuhan menyesal dituliskan dengan gamblang pada ayat ini. Sebab ia telah berbalik daripada aku. Di mata Tuhan, Saul tetap menjadi raja yang dia coret. Posisinya tidak turun di mata banyak orang, tetapi sebenarnya Tuhan itu sudah menyesal. 40 tahunan Saul menjadi raja, tetapi hatinya telah berbalik daripada Tuhan dan tidak melaksanakan firman-Ku. Inilah yang menjadi masalah pada Saul. Ketatan Saul tidak sepenuhnya, dan keserakahannya merusak hidupnya. Kalau kita lihat tentang hati Saul, ini bisa terjadi pada kita. Problemnya dari dalam. Problemnya gak kentara. Problemnya tidak tampak dari luar. Tetapi itu yang menyebabkan Saul bermasalah di hadapan Tuhan.